Pak Wali Kota Jambi, beserta Bapak Sekda Provinsi Jambi, beserta para jajaran tamu undangan hadirin yang berbahagia. Mohon izin kepada awak media, kami persilahkan untuk mengambil gambar durasi selama 1 menit. Baik, terima kasih kepada awak media. Pengambilan gambar telah selesai. Kami persilahkan untuk mengambil posisi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat, Gubernur Jambi, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SH MH. Yang kami hormati, Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang kami hormati, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Jajaran, Bapak Hendra Nopriansyah. Yang kami hormati, Forkopimda Kota Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Haji A. Ridwan MSI. Yang kami hormati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Bapak Hendra Elvian SE. Yang kami hormati, staf ahli wali kota dan asisten daerah pemerintah Kota Jambi, hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Acara launching akbar penyaluran bantuan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja rentan Kota Jambi tahun 2025 diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri.
Kota Jambi. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang dalam hal ini yang langsung dipimpin oleh Ustadz Miming Handoko SOSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita menatahkan kedua telapak tangan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan kita semua selalu mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana lakal hamdu bima hadaitana famajtama'na wa tashawarna. Ya Rabbana lakal hamdu bikulli ni'matin an'amta biha alaina falakal hamdu ala dhalika hamdan katsira. Allahumma ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala karunia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul dan melaksanakan acara launching akbar jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi tahun 2025. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah launching akbar jaminan sosial ketenagakerjaan ini manfaat yang besar untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Ya Allah, berkahilah setiap langkah dan usaha kami dalam mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang adil, aman dan terjangkau bagi seluruh pekerja di Kota Jambi dan menjalankan visi dan misi Kota Jambi, yaitu mewujudkan Kota Jambi bahagia. Ya Allah, jadikanlah jaminan sosial ketenagakerjaan ini sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hasil maqasidana wa balligh muradana bi khairi wa afiyah. Rabbana ya Allah, istajib du'aana min kulli hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini dan lindungilah kami semua dari segala keburukan dan cobaan serta mara bahaya. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi pembacaan doa. Selanjutnya, laporan kegiatan oleh PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi kepada Bapak Insinyur Moncar Widaryanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jambi dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang kami hormati Forkompindah Kota Jambi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Jambi, yang kami hormati Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Hendra Nopriansah beserta rombongan,
Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi, yang kami hormati Kadisnaker Provinsi Jambi, yang kami hormati rekan staf ahli Kota Jambi, asisten para kepala OPD, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Bapak Hendra Alfian SE, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Abdul Manap, Direktur Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, Direktur PDAM Bank Jambi, yang kami hormati para camat sekota Jambi dan lurah sekota Jambi, dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu para peserta penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan pada kita semua kekuatan sehingga pada hari ini, pagi ini kita dapat hadir dalam rangka launching akbar penyaluran bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota Jambi, hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar kegiatan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ketiga, Peraturan Wali Kota Jambi nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Keempat, Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi nomor 42/PKS/12 Romawi KJS/2024 tentang pelaksanaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Latar belakang pekerjaan rentan di sektor informal seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek pangkalan, ojek online, dan yang lainnya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Namun, belum banyak yang mendapatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiadaan perlindungan sosial menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian yang dapat berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi mereka dan keluarganya. Sebagai contoh nyata, beberapa waktu yang lalu terjadi kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu pengemudi ojek online di Kota Jambi yang mengalami cedera berat saat bekerja, namun tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang berat bagi dirinya dan keluarganya akibat dari biaya pengobatan dan kehilangan pekerjaan. Peristiwa tersebut menjadi cermin nyata urgensinya program ini, sekaligus mendorong pemerintah Kota Jambi untuk mengambil langkah konkret melalui pelaksanaan program perlindungan sosial ketenagakerjaan secara masif bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM melaksanakan rencana aksi 100 hari kerja Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi pada program Kampung Bahagia dengan memberikan bantuan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Sasaran atau peserta.
Sasaran dari program ini adalah pekerja rentan di Kota Jambi yang bukan menerima upah tetap, antara lain buruh harian lepas, pelaku UMKM, sopir, nelayan, tukang kayu, tukang parkir, pengemudi ojek pangkalan, ojek online, dan pekerja informal lainnya dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi telah melakukan pendataan pekerja rentan yang divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan para pekerja rentan sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat 15.000 pekerja rentan di Kota Jambi yang memerlukan perlindungan. Namun saat ini baru 3.000 pekerja yang telah terverifikasi. Sehingga pada tahun 2025 ini penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja rentan pada program jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM bagi pekerja rentan diberikan kepada 3.000 peserta pekerja rentan yang ada di Kota Jambi. Pada kesempatan ini pula kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para camat dan lurah sekota Jambi yang telah berperan aktif membantu proses pendataan pekerja rentan di wilayahnya masing-masing. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, pendataan sebanyak 15.000 pekerja rentan tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi yang telah membantu menyalurkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan tagline Kota Jambi, kolaborasi semua sektor untuk mewujudkan Kota Jambi bahagia. Adapun manfaat dari program penyaluran bantuan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja rentan di Kota Jambi adalah peserta program jaminan sosial mendapatkan manfaat kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM. Manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan. Manfaat jaminan kematian meliputi santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Kami berharap program ini memberikan rasa aman dan perlindungan kerja bagi para pekerja rentan, serta menjadi langkah awal dalam menjangkau seluruh kelompok pekerja informal yang membutuhkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi. Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota Jambi yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, dengan kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Wali Kota Jambi untuk memberikan sambutan sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan kepada penerima manfaat sebagai tanda resminya peluncuran program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Jambi. Akhir kata, atas perhatian dan kesempatan saya ucapkan terima kasih serta permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Insinyur Moncar Widaryanto. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dan paparan singkat oleh Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat oleh Bapak Hendra Nopriansyah. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Jambi, menikmati indahnya sungai Batanghari. Salam hormat kami beri kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada yang terhormat, Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SH.MA. Pada yang terhormat, Bapak Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM, jajaran Forkompinda Kota Jambi atau yang mewakili, Sekda Kota Jambi, staf ahli, wali kota dan asisten di lingkup pemerintahan Kota Jambi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Bapak Ibu asisten Kepala Dinas OPD di lingkup pemerintahan Kota Jambi, Bapak Ibu Camat dan Lurah sekota Jambi, dan Bapak Ibu para penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi. Alhamdulillah, puji syukur, hari ini launching akbar terkait dengan salah satu program prioritas dari Bapak Wali Kota, program Kampung Bahagia. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wali Kota, apresiasi kami yang luar biasa atas kolaborasi dan support dari pemerintahan khususnya Kota Jambi untuk perluasan perlindungan pekerja dalam program BP Jam Sostek. Hari ini langkah awal pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 3.000 pekerja rentan yang ada di Kota Jambi dan juga 1.300 petugas keagamaan di Kota Jambi. Begitu mulianya program Bapak Wali Kota, di mana dalam program Kampung Bahagia juga sedang disusun peraturan wali kota, di mana kedepannya akan ada bantuan setiap RT. Luar biasa mulianya program Bapak Wali Kota. Dan dalam program bantuan tadi akan ada perlindungan untuk pekerja rentan di lingkup masing-masing RT. Selain itu juga hasil koordinasi kami, perlindungan tidak hanya pekerja rentan tapi untuk seluruh pekerja padat karya yang gotong royong membangun infrastruktur di masing-masing RT tadi. Luar biasa Pak Wali Kota, ini salah satu proyek percontohan nasional, Pak. Kalau untuk provinsi, Gubernur Jambi menjadi salah satu rujukan percontohan nasional dan kemarin policy briefnya oleh Kemendagri udah selesai, bentar lagi ada SE Mendagrinya, Pak. Dan untuk RT, alhamdulillah ternyata Pak Wali Kota Jambi yang pertama, Pak. Program BP Jam Sostek ini masuk ke dalam program Asacita, Pak. Setiap 3 bulan sekali kami dengan kantor staf presiden, Kemenko PM melakukan review terkait dengan perlindungan untuk pengatasan kemiskinan ekstrim. Salah satunya terkait dengan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri, hampir setiap bulan kami melakukan kolaborasi dan monitoring evaluasi terkait dengan akselerasi untuk perluasan universal coverage Jam Sostek. Tahun 2025 kami sampaikan sampai dengan bulan April selama 4 bulan hampir 4.000 penerima manfaat khusus di Kota Jambi, Pak. Total manfaat yang telah kami salurkan untuk pekerja yang ada di Kota Jambi ini totalnya mencapai lebih dari 56 miliar, Pak. Secara nasional sampai dengan bulan April hampir 900.000 penerima manfaat pekerja dengan total manfaat yang kami berikan itu lebih dari 11 triliun, Pak.
Manfaat yang akan diterima dari Bapak Ibu penerima bantuan adalah terkait dengan perlindungan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, Pak. Manfaat minimal jika meninggal dunia itu adalah 42 juta. Itu adalah negara hadir melalui pemerintah Kota Jambi memberikan perlindungan apabila pekerja yang didaftarkan menerima manfaat 42 juta. Jika kecelakaan kerja, jika terdapat kecelakaan kerja, manfaat yang diterima uang tunainya minimal 70 juta, Pak. Ditambah dengan 2 orang anak yang diberikan beasiswa sampai dengan kuliah, Pak. Kami infokan Pak Sekda, Pak Wali Kota, bulan lalu kami MOU dengan IPB, Pak. IPB Bogor, kami jelaskan manfaat program ini. Mereka mau menerima anak-anak penerima beasiswa program Jam Sostek ini ke IPB, Pak. Enggak hanya di lingkup pemerintah Kota Bogor, bahkan di seluruh Indonesia, Pak. Dan ini akan kami diseminasi ke seluruh universitas yang ada di seluruh Indonesia tadi. Bahwa ini bentuk negara hadir, ada universitas pemerintah juga yang akan menerima anak-anak penerima manfaat beasiswa. Karena di program Asal Cita Pak Presiden ada 3 hal yang mendukung program ini adalah pertama perlindungan jaminan sosial, yang kedua pemberdayaan, Pak. Bahkan ada beberapa pekerja rentan, pekerja miskin yang tadinya tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaannya informal, setelah menerima manfaat, ahli warisnya bisa miliki usaha kecil mikro, Pak. Bahkan bisa memiliki karyawan, Pak. Itu yang dibilang pemberdayaan tadi. Dan yang ketiga, pendidikan, Pak. Beberapa testimoni dari penerima manfaat bagi pekerja rentan, ahli warisnya itu bahkan ada yang testimoni pada saat bapaknya masih hidup, orang tuanya nggak pernah berpikir bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah tadi. Tapi setelah bapaknya meninggal atau kepala keluarga yang meninggal, 2 orang anaknya dijamin sampai kuliah, Pak. Ini sepertinya satu-satunya program pemerintah yang bisa meningkatkan harkat hidup dan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Saat ini universal coverage Jam Sostek total nasional itu 45 juta, Pak, atau 44%, di mana tahun 2025 ini sesuai dengan RPJMN yang diturunkan ke RPJMD menuju ke angka 55%, Pak. Angka ini mirip universal coverage Jam Sostek yang ada di Kota Jambi. Kurang lebih di Kota Jambi ini saat ini 43%, di 2025 itu targetnya di 55%. Nah, salah satu untuk meningkatkan universal coverage Jam Sostek ini adalah salah satunya program Kampung Bahagia ini, Pak. Kalau satu RT melindungi 50 sampai 100 pekerja rentan, universal coverage Jambi itu sebenarnya udah selesai, Pak, di tahun 2025 tadi. Belum lagi cara-cara yang lain yang bisa dilakukan beberapa daerah tidak serta-merta menggunakan fiskal dari pemerintah daerah, Pak. Instruksi dari kepala daerah kepada Basnas, kepada rumah ibadah untuk memberikan perlindungan kepada pengurus di rumah ibadah melalui kas masjid atau kas rumah ibadah yang lain, itu merupakan salah satu cara untuk perluasan universal coverage Jam Sostek ini, Pak. 3.000 pekerja rentan ini mayoritas ojek online, petani, buruh, nelayan, pekerja UMKM, pekerja harian lepas. Ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dapat dibantu oleh pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada di pemerintah daerah tersebut. Kami dari BP Jam Sostek sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Ada kepala daerah yang begitu mulia dan ternyata Jambi itu memang jadi trademark
dari provinsi, wali kota, mudah-mudahan nanti ada nyusul kabupaten untuk memberikan contoh perlindungan bahwa kepala daerah tadi punya program mulia yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang ada di daerahnya tadi. Dan insya Allah kami dari BPJS Tenagakerjaan akan selalu support Pak. Jika ada hal-hal yang dibutuhkan dari kami untuk kita sama-sama kolaborasi menyukseskan universal coverage jam sostek ini. Dan juga Bapak-Bapak Forkompinda dari sisi kepatuhan tadi kita dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, seluruh memberi kerja, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya tadi. Insya Allah Pak, program ini akan membawa keberkahan bagi kota Jambi menuju Jambi bahagia Pak. Seluruh pekerja terlindungi, kota Jambi bahagia. Demikian Pak, sebelum saya akhiri, ada sedikit video testimoni Pak. Ini yang akan kami replika ke seluruh pemerintah daerah, khususnya kota Jambi. Bentuk nyata bahwa negara hadir, seorang anak dari pekerja Sapam, bapak meninggal sekarang bisa kuliahnya di kedokteran Pak. Dan adiknya sekarang sudah di jenjang SMP Pak, yang itu akan dijamin beasiswanya sampai kuliah tadi. Mungkin ada video. Ini kebetulan di Papua Pak. Stella, Papa kirim pesan lewat sini saja. Karena jam begini pasti kau sudah tidur toh. Besok pagi bantu mama dulu sebelum pergi ke sekolah. Stella, besok pulang sekolah papa jemput kau lalu kita makan bakso. Stella, rajin belajar patuhi kau guru dan selalu kerjakan tugas dari sekolah. Walau papa sibuk kerja, baru sering terada di rumah, tapi papa pu perhatian selalu kasih saya semangat. Sekarang papa benar-benar sutrada. Cuma papa pu pesan suara ini yang selalu temani saya. Papa akan dampingi kau sampai meraih kau cita-cita jadi dokter. Tapi papa sutrada. Apa saya masih bisa sekolah sampai saya kuliah kedokteran kah? Ternyata papa tidak pernah berhenti dampingi saya. Saya terima beasiswa ini untuk sekolah sampai saya selesai kuliah. Karena papa sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Stella, walau papa orang kecil, kau harus jadi orang besar. Itu salah satu testimoni Pak. Insya Allah kami akan, video ini bagian dari literasi awareness kepada kepala daerah Pak. Karena Jambi salah satu proyek percontohan, kami akan bikin testimoni seperti ini Pak untuk Provinsi Jambi dan Kota Jambi tadi Pak. Demikian Pak dari kami, lebih kurang mohon maaf. Makan pindang di tepi jalan, Sungai Batanghari indah menyala. Cakep. Pekerja terlindungi jadi harapan, Kota Jambi bahagia dipimpin Bapak Haji Maulana. Cakep. Terima kasih. Wabillahi Luar taufiq biasa. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra Nopriansyah. Boleh diberi tepuk tangan sekali lagi untuk Dinas, untuk BPJS Ketenagakerjaan tentunya.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita melakukan penyerahan secara simbolis. Untuk itu kami undang yang pertama kepada santunan kematian dan kecelakaan kerja dengan ahli waris atas nama Bapak Erwin Yusuf, Bapak Edi Suwandi, Ibu Pratiwi Yani. Kami undang untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Dan kemudian juga kami undang kepesertaan baru BPJS Ketenagakerjaan dari ojek online, UMKM, dan juga petugas keagamaan yang dalam hal ini atas nama Sarjoni Andri Firmansyah dan Anwar Sadat kami undang untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, inilah secara simbolis para peserta ketenagakerjaan yang terdiri dari TKK, juru parkir, ojek online, dan UMKM yang pada pagi hari ini akan langsung diserahkan oleh yang pertama kami undang Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Deputi Kepesertaan dan Korporasi, Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Bapak Sekda Kota Jambi, Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jambi, Prokopimda Kota Jambi, kami undang untuk memberikan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mohon izin untuk para penerima dan juga wali kota beserta Sekda Provinsi Jambi untuk melakukan foto bersama. Dalam hal ini tentunya
Baik, terima kasih kepada para peserta. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan rangkaian acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Deputi BPJS Ketenagakerjaan kepada Wali Kota Jambi. Baik, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan penyerahan 3.000 pekerja rentan Kota Jambi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi kepada Wali Kota Jambi. Dilanjutkan penyerahan kepada Bapak Sekda Kota Jambi. Baik, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, kami persilakan kepada Deputi Sekda Provinsi Jambi, Sekda Kota Jambi, dan para tamu undangan untuk kembali ke tempat. Dan dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Jambi oleh Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Jambi, diwakili Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, sahabat saya Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang saya hormati Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Bapak Hendra Nopriansah. Selamat datang dari Jakarta beserta rombongan dan kepala pimpinan cabang ya BPJS Ketenagakerjaan Jambi. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi. Hadir mewakili Dandim, mewakili Pak Kajari dan Denpom, Polresta, dan juga mewakili DPRD Kota Jambi. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Daerah Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Ridwan MSI. Yang saya hormati para asisten staf ahli Wali Kota Jambi, para kepala OPD yang hadir, terutama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yang merupakan leading sektor kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati para camat, para lurah, dan Bapak Ibu sekalian, warga kami yang kami sayangi dan kami cintai berjumlah 4.316 yang alhamdulillah kami pemerintah Kota Jambi menjamin bagi para pekerja rentan berjumlah 3.000 orang dan 1.000, tepuk tangan boleh Bapak Ibu sekalian, ditambah 1.316 para petugas keagamaan, pemandi jenazah, guru-guru PAMI, guru-guru madrasah takmiliyah. Jadi yang hari ini diserahkan kepesertaannya 4.316. Kemarin kita sudah melakukan pelantikan RT 1.650 dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur langsung hadir. Mereka semua dilantik sebagai Ketua RT sekaligus dibayarkan jaminan BPJS Ketenagakerjaannya secara keseluruhan Ketua RT kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengalami langsung apa yang dinarasikan salah satunya melalui video tadi. Di Jambi sebetulnya banyak Pak Deputi. Saya pernah didatangi satu tokoh
masyarakat Jambi yang berasal dari Medan, satu marga, saya lupa marganya. Datang ke rumah saya membawa 3 orang anak, masih remaja, masih sekolah. Dia sampaikan sebuah proposal, karena saya waktu itu wakil wali kota. Pak, ini ibunya meninggal dunia. Maka kami mohon bantuan kepada Bapak. Terus saya tanya, saya bilang ibunya kerja apa sebelum meninggal? Beliau sampaikan ibunya adalah penyapu jalan, pekerja PHL lingkungan hidup kita. Saya bilang sebentar, saya minta datanya. Saya langsung telepon Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan ternyata ibunya termasuk yang sudah dibiayai pemerintah Kota Jambi mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Saya sampaikan besok kami akan serahkan bantuan. Pertama 42 juta rupiah jaminan kematian ditambah beasiswa anak-anaknya sampai jadi sarjana 2 orang karena satunya sudah kerja. Dan itu saya berikan, menangis tokoh adat itu karena keluarganya tidak tahu. Ibunya tidak pernah cerita kalau pekerja harian lepas di Kota Jambi itu sudah dibayar premi penjaminannya oleh pemerintah. Menangis dan saya pun ikut terharu. Pernah saya mempunyai bidan, tenaga kontrak kita. Kemudian rumahnya karena punya anak kecil ikut orang tuanya di kawasan Batanghari. Sehingga setiap hari harus datang ke dinas kesehatan, kerjanya jauh. Masya Allah, kejadiannya innalillahi itu ditabrak oleh batu bara. Waktu itu Pak, bukan saya nggak tahu mobil apalah, pokoknya mobil yang besar lah. Sehingga hancur, kemudian meninggal dunia. Syukur pemerintah Kota Jambi sudah membayarkan preminya. Saya antar langsung ke wilayah Batanghari dengan Pak, iya betul ya, beliau ini waktu itu masih kepala di Jambi. Saya antar ke sana, saya menangis karena anaknya masih bayi Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan langsung kepada ahli waris suaminya sambil menangis. Ini bantuan 42 juta dan beasiswa anaknya yang masih bayi sampai dengan sarjana totalnya 300 juta siap dibayarkan sampai dengan anaknya jadi sarjana. Saya punya penjaga kantor lurah meninggal dunia. Saya datang dengan Pak Kepala juga waktu itu, beliau ini masih ada ini. Datang ke rumahnya memang tidak layak, orang susah. Saya beri, istrinya menangis, saya pun menangis. Mungkin Pak ini juga menangis ya, Pak Kepala waktu itu. Sedih, banyak kejadian. Saya sebagai wali kota hari ini harus memberikan kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Yang pertama, 3.000 ini Bapak Ibu sekalian nanti harus tahu hak-haknya. Karena banyak yang sudah kita biayai nggak tahu, begitu meninggal bahwa sudah dijamin. Oleh karena itu Pak Deputi, saya minta kartunya dicetak dan dibagikan kepada 3.000 masyarakat yang hari ini kami bayar preminya. Sehingga ahli warisnya tahu Bapak Ibu sudah dibiayai, mudah-mudahan kerjanya lebih semangat. Yang ojek online, hati-hati tetap. Semua harus hati-hati sesuai aturan. Ojek pangkalan, petugas kerja bangunan, pegawai-pegawai informal jualan bakso, gerobak, sebanyak 3.000 yang sudah kami verifikasi. Hari ini Ibu semua tertanggung melalui pemerintah Kota Jambi. Selama 1 tahun ke depan aman. Kalau Bapak Ibu kerja, mendapatkan kecelakaan kerja, Ibu ditanggung pengobatannya sampai sembuh. Betul ya Pak Deputi? Ada yang sampai masuk ICU segala macam, dijamin sampai sembuh, enggak ada limitnya. Nauzubillah kalau ibu bapak dalam bekerjanya, kemudian terjadi kecelakaan kerja lagi jualan, kecelakaan sampai meninggal, nauzubillah.
itu dapat bantuan 42 juta, anaknya dapat beasiswa sampai jadi sarjana, mau kuliah kedokteran dibiayai, mau apapun dibiayai, yang penting anak-anaknya dididik supaya bisa merubah status ekonomi keluarganya. Jadi Bapak Ibu, sengaja kami kumpulkan karena banyak Pak Deputi, saudara-saudara kita yang sudah kita bayari nggak tahu kalau dirinya sudah terjamin. Begitu meninggal anaknya nggak melapor sehingga tidak terbayarkan. Maka hari ini saya bilang ke kepala dinas, kita harus sampaikan kepada mereka hak-hak mereka. Sehingga nanti kalau ada apa-apa dari mereka punya kartunya tahu, oh saya sudah dijamin oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam bekerja tambah semangat mencari rezeki untuk keluarganya. Betul? Semangat Bu. Yang jualan, tapi tetap harus hati-hati. Tapi semuanya sudah dijamin insya Allah. Kemudian hari ini juga kami menjamin guru-guru agama PAMI 1.316 orang. Saya sering melihat Pak Sekda, kalau saya takziah, itu pemandi jenazah itu sudah sepuh-sepuh. Kadang-kadang beliau memandikan, itu ada nggak pakai sarung tangan, padahal ada resiko-resiko di situ. Maka kita ingin mereka semua terjamin kalau sakit karena pekerjaannya itu maka ditanggung. Kalau beliau nggak ada umurnya misalnya meninggal dunia, nauzubillah, tapi tetap semua dapat jaminan. Karena mereka sudah membantu kita, guru-guru PAMI dan sebagainya. Nanti insya Allah seiring dengan kemampuan daerah kita akan tambah dan perluas terus. Dan RT nanti akan punya program melalui Kampung Bahagia. Di situ juga kita mencontoh BK-BK dari provinsi, ada ruang untuk saudara-saudara kita di RT yang masih terlewat, ada orang susah, pekerja-pekerja informal yang rentan bisa dibiayai. Jadi ya boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Karena saya ini dokter, dari sekolah sudah dilatih empati saya itu, kadang sering menangis saya kalau melihat saudara kita yang nggak punya. Disinilah melalui kebijakan pemerintah Kota Jambi, insya Allah setidaknya hari ini 4.316, kemarin 1.650, nanti melalui program Kampung Bahagia kita perluas lagi, dari provinsi melalui BK-BK, Pak Gubernur, Pak Sekda, provinsi terima kasih sudah membantu masyarakat kami. Saya sering juga Pak memberikan bantuan santunan kepada mereka. Pak Sekda Kota, kita bisa mencontoh juga untuk korpri. Karena saya sering kalau mau besuk saudara kita ASN yang meninggal dunia, kita patungan. Paling banter kita bisa bantu mereka 5 juta. Karena kemampuan pribadi bantuan kita nggak bisa banyak. Tapi kalau seluruh anggota ASN di samping ini semua mendapatkan kepesertaan di BPJS melalui korpri, maka mereka pun juga di samping dapat hak pensiun, dapat jaminan santunan 42 juta dan anak-anaknya bisa dapat beasiswa. Saya kira ini juga sebuah terobosan ke depan Pak Sekda, insya Allah. Ini kan nggak mahal ya, 16.000 lah bagi ASN, saya kira bisa kita koordinasikan. Mudah-mudahan program ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kami, dan selamat berjuang Bapak Ibu sekalian untuk ekonomi keluarga, bekerja dengan baik. Tapi kami semua, terutama yang hadir hari ini, nanti mungkin dalam waktu yang singkat akan mendapatkan kartu, kartunya disimpan. Kalau ada apa-apa tunjukkan kartu itu, Bapak Ibu tinggal bisa mendapatkan manfaat-manfaat. Dan pelayanannya cepat, nggak bertele-tele. Begitu ada laporan, oh si A meninggal langsung, hari itu juga saya bisa telepon, masuk datanya besok langsung dicairkan ke ahli warisnya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan, terima kasih Pak Gubernur melalui Pak Sekda, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan program ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Jambi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Jambi kepada Bapak Dr. Haji Sudirman SH.MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang kami hormati unsur Forkompimda Kota Jambi, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, yang kami hormati Deputi Kepesertaan, Korporasi dan Institusi, Bapak Hendra Nopriansa, yang kami hormati Pak Sekda Kota Jambi, para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Jambi, para camat, para lurah, Bapak Ibu, para peserta, penerima bantuan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi, hadirin undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan hadir dalam rangka launching akbar jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Jambi tahun 2025. Salawat beriring salam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah. Bapak Ibu, Pak Wali Kota beserta unsur Forkompimda, pertama izinkan kami menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Gubernur. Pada waktu yang bersamaan beliau juga ada kegiatan. Untuk itu beliau mewakilkan kepada kami hadir, sekaligus juga menyampaikan beberapa hal. Kemudian yang kedua, tentunya atas nama pemerintah Provinsi Jambi, mengapresiasi dan berbangga hati karena Bapak Wali Kota Jambi beserta BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan agenda yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya sepakat dengan Pak Deputi bahwa ini adalah kegiatan bentuk kepedulian pemerintah Kota Jambi, pedulinya Pak Wali Kota Jambi terhadap kondisi sosial masyarakat yang selama ini belum terjamin jaminan sosial ketenagakerjaannya. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kerja luar biasa Pak Wali Kota sehingga masyarakat warga Kota Jambi bisa terjamin jaminan sosial ketenagakerjaannya, terutama teramat khusus bagi para pekerja rentan, kemudian ojek online, ojek pangkalan, UMKM, dan ini juga bentuk kontribusi nyata Pak Wali dengan alokasi 100 juta bagi RT, tentunya juga sangat membantu bagi masyarakat di lingkungan RT yang kiranya memang perlu kepedulian kita dari pemerintah, teramat khusus pemerintah Kota Jambi. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pemerintah Provinsi Jambi juga bentuk kepedulian bagi para tenaga kerja rentan, termasuk bagi masyarakat miskin ekstrim, juga kita sudah berikan melalui BKBK, bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah Provinsi Jambi kepada pemerintah kabupaten kota. Alhamdulillah total yang diluncurkan tiap tahun dari pemerintah provinsi itu sekitar 158 miliar lebih untuk
desa dan kelurahan, karena kita punya 1.585 desa Pak Wali. Jadi masing-masing desa atau kelurahan itu Pemprov bantu sebesar 100 juta yang sekitar 10%-nya, maksimal 10%-nya diperuntukkan untuk para pekerja-pekerja rentan, orang-orang miskin termasuk miskin ekstrim, dialokasikan 10% dari 100 juta itu. Karena ini bagian dari program kepedulian pemerintah, oleh karena itu kemudian Pak Gubernur diapresiasi oleh Pak Wapres, kita menerima 2 kali penghargaan paritrana dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya pikir ini juga cikal bakal dari Pak Wali Kota, mudah-mudahan dengan kepedulian pemerintah kota, teramat khusus Pak Wali, ini juga insya Allah ada pemberian paritrana. Tinggal Pak Diputi saja, dorong Pak Diputi untuk bisa diusulkan Kota Jambi juga memperoleh paritrana award. Bapak Ibu yang kami hormati, di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi juga sudah memberikan bentuk kontribusi nyata, tapi lebih komprehensif ya Pak Wali, kita juga memberikan bantuan jaminan sosial bagi para seniman dan budayawan Pak Wali. Karena seniman-seniman juga jumlahnya lumayan dan kita pahami penghasilannya tidak ada, memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu kita juga masuk ke mereka. Nah kalau di Tanjab Barat itu ada penarik beca. Nah, di kota nggak ada, jadi penarik beca di Tanjab Barat juga kita bantu. Kita berikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga kusir delman. Bisa kalau ojek online, ojek pangkalan, termasuk supir angkot itu sudah masuk dalam bantuan BKBK yang ada di Pemprov Jambi. Dan alhamdulillah ini diperlengkap, diperluas, ada UMKM, kemudian Pak RT sangat luar biasa. Ini juga bagian dari upaya kita untuk kepedulian kita di dalam hadirnya negara atau pemerintah bagi rakyatnya. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan gerakan untuk kepedulian pemerintah tidak hanya di Kota Jambi saja, termasuk juga untuk kabupaten kota yang lain, sehingga hadirnya negara melalui pemerintah daerah telah direalisasikan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekda Provinsi Jambi. Mohon izin untuk tetap berada di tempat. Rangkaian acara selanjutnya, marilah sama-sama kita akan melaksanakan launching penyaluran bantuan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja rentan Kota Jambi. Ditandai dengan menyentuh ikon tangan yang ada di layar, kami undang Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Sekda Kota Jambi, kami undang Deputi Ketenagakerjaan, kami undang Prokopimda Kota Jambi, kami undang Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jambi, kami undang Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Mohon izin. Baik, hadirin yang berbahagia. Para hadirin yang berbahagia, sama-sama kami persilakan. Sama-sama dalam hitungan mundur, sama-sama kita hitung 3, 2, 1. Launching penyaluran bantuan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja rentan Kota Jambi oleh pemerintah Kota Jambi. Mohon
izin foto bersama. Mohon izin foto bersama Bapak di bawah. Sekali lagi, iya. Mohon izin sekali lagi foto bersama di bawah. Kepada seluruh peserta Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, kami persilakan untuk berdiri dari depan sampai ke belakang. Seluruh peserta kami persilakan untuk berdiri. Baik, kami persilakan untuk berdiri. Dan teman-teman media kami persilakan untuk mengambil gambar. Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Bahagia, jangan lupa tangannya bahagia. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Sekda Provinsi Jambi. Mohon izin kepada Forkopimda, pada Kepala OPD, Camat Lurah untuk dapat ke lobi Wali Kota Jambi, kepada Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Sekda Kota Jambi, Bapak Sekda Provinsi Jambi, untuk dapat ke lobi Wali Kota Jambi, kepada para Camat Lurah, kepada para OPD, tamu undangan, kami persilakan untuk dapat ke lobi Wali Kota Jambi. Dan kami himbau kepada para seluruh peserta bahwasanya nanti kartu BPJS Ketenagakerjaannya dapat diambil di kantor lurah masing-masing. Ya. Iya. BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Time goes so fast, you can hardly believe it. Now that you're far on the other side of this recording, I know you will be surprised when you're about to hear. Baik, mohon izin untuk Kepala OPD, Camat Lurah, Forkopimda untuk dapat menuju lobi kantor Wali Kota Jambi.